Baik teman-teman, fungsi yang ketujuh yaitu fungsi tangga, di mana bentuk umum fungsi tangga yaitu fx sama dengan interval sejajar. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bentuk soalnya, di mana diketahui fungsi fx sama dengan di sini telah tersusun beberapa fx-nya dengan batasan-batasan domainnya. Jadi di sini yang pertama negatif 2 jika x-nya kurang sama dengan negatif 3. Kemudian ada lagi fx-nya yaitu negatif 1 jika batasannya x besar dan negatif 3 namun kecil sama dengan 1. Kemudian fx yang ketiga yaitu 2 jika x-nya besar dari 1 namun kecil sama dengan 3. Kemudian lagi fx-nya yang keempat yaitu 5 jika x-nya besar sama dengan 3 namun kecil 6. Kemudian lagi fx yang terakhir yaitu ada 6 jika x-nya besar sama dengan 6. Nah teman-teman, langsung saja kita cara untuk membuat grafiknya, di mana yang seharusnya kita harus menentukan himpunan pasangan urut x, y-nya. Nah di dalam fungsi tangga ini telah ditentukan nilai y-nya yang ini, sedangkan batasan-batasan domainnya ini sebagai nilai x-nya. Jadi telah ditentukan di dalam soal pasangan urutan x, y-nya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita meletakkan pasangan urut x, y-nya ke dalam bidang koordinatnya dengan menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, pada bentuk fungsi tangga ini, untuk meletakkan himpunan pasangan x, y-nya sebagai berikut. Yang pertama kita melihat fx-nya ataupun juga y-nya. Yang pertama ada negatif 2 jika x-nya kurang sama dengan negatif 3. Maka dapat kita tulis dari bidang koordinatnya, x-nya negatif 3. Di sini negatif 3, kemudian y-nya negatif 2. Nah, di sini negatif 2, jadi titik koordinatnya terletak di sini. Kemudian kita lihat tandanya. Di sini dia bertanda kurang sama dengan dari negatif 3. Nah, karena dia tandanya kurang sama dengan, maka di sini dapat kita hitamkan karena dia bersifat penuh. Kemudian lagi kurangnya dari negatif 3 tanpa dibatasi sampai ke berapa, maka dapat kita buat garisnya ke arah kiri, karena kalau dia bilangan negatif makin ke kiri dia makin kecil dengan ujung tanda panah karena tidak terbatas. Kemudian lagi yang y kedua yaitu ada negatif 1 dengan batasan x-nya yaitu mulai dari negatif 3 sampai ke 1. Nah, di sini negatif 3, x-nya dari negatif 3 sampai dengan yang ke 1. Y-nya ada di negatif 1, maka dapat kita buat titik koordinatnya terletak di sini sampai dengan yang ke 1. Nah, di sini kita dapat melihat tandanya x yang lebih dari negatif 3 tidak ada sama dengan, maka di sini dapat kita kolongkan atau tidak kita penuhkan. Kemudian jika yang x-nya kurang sama dengan 1 ada tanda sama dengannya, maka di sini kita hitamkan. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya yang ketiga y-nya yaitu 2 dengan batasan x-nya dari angka 1 hingga sampai angka yang ketiga. Di sini y-nya 2, di sini y-nya 2, x-nya dari 1 ke 3. X-nya di sini 1 sampai ke 3, maka dapat kita buat titik koordinatnya. Nah, terus kita lihat lagi tandanya di sini dia x besar dari 1 tidak ada tanda sama dengan, maka di sini dapat kita kolongkan atau tandanya tidak penuh. Kemudian lagi x yang kurang sama dengan 3 ada tanda sama dengannya, maka di sini dapat kita hitamkan atau kita penuhkan. Kemudian lagi fx ataupun y yang selanjutnya yaitu 5 dengan x batasannya dari 3 sampai yang ke 6. Di sini kita buat titik koordinatnya. Kemudian kita lagi lihat tandanya. Di sini x-nya yang besar sama dengan dari 3 itu memiliki tanda sama dengan, jadi di sini dapat kita hitamkan atau kita penuhkan titik koordinatnya. Kemudian lagi yang x-nya kurang dari 6 itu tidak ada sama dengannya, maka di sini kita kolongkan atau kita tidak penuhkan. Nah, yang fx yang terakhir ataupun y yang terakhir itu ada 6. Kemudian jika x-nya besar sama dengan 6. Nah, di sini yang terakhir x-nya 6, kemudian y-nya 6, maka titik koordinatnya adalah di sini.
Kemudian kita lihat lagi tandanya bahwa di sini X besar sama dengan 6, ada tanda sama dengannya, maka di sini tandanya hitam. Kemudian lagi kita lihat bahwa di sini katanya X besar sama dengan 6, yang berarti dia tidak memiliki batasan sampai ke berapa dia angkanya, angka yang selanjutnya. Jadi dapat kita buat tandanya ke arah ke kanan dengan tanda panah yang artinya tidak terbatas, karena jika bilangan yang ke kanan, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, di sini dapat kita buat garisnya, garis pembatas-pembatasnya tadi. Nah, jadi grafik fungsi tangga tersebut berbentuk seperti gambar ini. Dia akan berbentuk seperti tangga. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang fungsi tangga. Terima kasih.